Yo, WhatsApp kalian para wibu-wibu, balik lagi. Kali ini gue gak bakal ngebahas anime karena gue lagi kehabisan ide, tapi gue lagi ketagihan sama sebuah game. Baru keluar, belum seminggu, keluar Senin kemarin. Namanya Limbus Company. Gue sempet nge-search di YouTube, belum terlalu banyak ngebahas. Jadi gimana kalau gue bahas aja cara gamenya? Jadi Limbus Company ini game dari developer dari Korea, game indie. Nama developer timnya namanya Project Moon. Mereka ada pernah bikin 2 game sebelumnya, cuma dua-duanya itu game bayar, yaitu satu Limbus deh. Yang pertama itu Lobotomic Corporation, yang kedua itu Library of Ruina. Nah, yang ketiga ini Limbus Company, game gacha. Pertama kali gue denger soal itu kata gue, lo ya yakin nih developernya mau ngambil game gacha? Kata gue ya udahlah, gue cobain kan. Dan ternyata gamenya bagus banget. Dari segi combatnya bagus, mekanik bagus, grafik bagus, gameplaynya bagus, story bagus, musik bagus, pokoknya bagus dah. Cuma banyak banget difficulty pas main game ini, terutama buat orang yang HP-nya mungkin kurang bagus ya, kayak gue ini HP-nya kurang bagus. Game kadang-kadang suka ngebug, kadang-kadang suka keluar sendiri, kadang-kadang nggak jalan, kadang-kadang nge-crash tiba-tiba tengah battle. Dan untungnya buat kalian semua yang PC-nya bagus, game ini cross platform, jadi lo bisa main di Android, iOS sama di PC, pakai akun yang sama basically. Dan juga di PC itu lo nggak download emulator, lo pakai Steam. Jadi lo pakai Steam terus konekin aja akun dari HP lo ke Steamnya atau sebaliknya lah. Oke. Combatnya gimana? Kalau misalkan lo penasaran sama combatnya lumayan beda dari yang lain. Kalau misalkan kita punya Genshin yang literally hack and slash, kita punya atlet dan strategi, kita punya di mana turn based, cuma skillnya agak random. Jadi mungkin gue kasih gameplaynya. Jadi lo punya kayak dashboard, apa isinya, skill menu lah, di bawah itu isinya tuh kayak 2 baris, 1 2 buat setiap orang. Lo nggak bakal milih salah satu skill itu buat nyerang, jadi ntar ada sistemnya, ada clashing. Gue nggak terlalu bakal ngebahas banyak soal mekanika, mendingan lo coba sendiri. Ini game seru banget. Udah kayak nge-clash, jadi kayak musuh sama lo bakal adu skill. Dari skill itu punya angka, kayak misalkan 6 sampai 12 itu basically lo bakal nge-roll dadu basically dari 6 sampai 12, ntar ada efek tambahannya lagi. Kalau misalkan dilihat gameplaynya ya simple, cuma kalau udah cobain nggak simple sama sekali. Kenapa? Satu, kepala lo bisa pusing karena lo harus ngecek affinity, team building, pokoknya itu banget dah. Nah, kalau misalkan banyak yang nanya nih gacanya baik atau kayak gitu kan, terlalu baik menurut gua. Apa ya, gua yang udah main dari day one itu belum pernah rasain namanya gue butuh karakter ini loh, gue belum pernah ngerasain itu. Gue cuma malah ngerasain gue butuh power dari karakter yang udah gue punya, gue butuh level. Kenapa? Karena gacanya terlalu baik menurut gue. Sekali lagi, karena di game ini lo gacha tuh bagi 2, tapi di satu banner yang sama. Satu lo punya identity, 2 lo punya ego. Identity apa? Identity itu basically kayak karakternya. Dan kalau misalkan ada nanya karakternya di sini ada berapa banyak, cuma 12. Lo nggak bisa dapat lagi, cuma lo punya 12 karakter tok. Nggak bisa lebih 12. Nah, dari 12 karakter ini mereka bakal dapat istilahnya baju yang ganti attack patternnya mereka. Jadi misalkan awalnya si A nih attacknya ini, pas ganti baju ini attacknya ganti, ngikutin bajunya. Nah, terus ego, apa sih ego? Ego tuh basically kayak ultimate-nya mereka. Jadi lo gacha buat ultimate. Masalahnya ultimate-nya juga nggak terlalu ngaruh. Kenapa? Dari awal udah punya satu, dan itu malah yang lebih dipakai daripada yang lain. Yang lain lebih kayak buat topping di atasnya lagi tuh lah. Walaupun guna,
gua aja yang main baru punya 2, itu satu dari gacha, satu dari battle pass. Ada battle pass di sini, cuma battle passnya juga nggak terlalu jahat ya. Kan kalau battle pass kadang suka kayak limited nih, dari battle pass nggak bisa dapetin. Kalau ini kayak nggak, lu bisa dapetin cuma ada di paling belakang. Jadi kalau itu ya grinding. Eh, terus dan uniknya, kalau misalkan kita lihat dari gacha-gacha yang lain, duplikat itu pasti sering datang dong. Duplikat kayak, oh gue udah dapet nih identity yang ini, duplikat. Cuma yang bikin menarik adalah di game ini identity emang bisa dapat duplikat. Yang nggak bisa dapat ego. Kalau misalkan lo udah punya ego A, terus lo gacha lagi, itu ego A itu hilang dari gacha poolnya. Jadi lo bakal lebih gampang lah istilahnya buat dapetin ego yang baru. Tapi kalau identity bisa dapat double. Seinget gue bisa salah. Dan buat yang mau main, gue kasih saran aja, main di PC, please. Kenapa? Lebih enak di PC. Gue nggak bisa main di PC karena nggak kuat. Jadi gue mainnya di HP. Ntar gue kasih dah friend list gue kalau misalkan ada yang mau main juga. Terus juga sabar aja, mainnya sabar. Jangan, kalau misalkan lo mau nge-rush kontennya silakan, tapi sabar aja. Gamenya baru rilis, masih banyak yang bakal keluar. Ntar tanggal 16 bulan ini bakal ada update buat ego sama identity baru. Kalau misalkan ada main, gue kasih tau aja. Dan kalau misalkan lu pengen tahu nih soal berita-beritanya, jangan cari di YouTube, tapi ikutin Twitternya mereka, karena mereka update terus di situ. Sampai dan kalau misalkan nih lu main terus kayak lu nemu bug atau apa, kasih tahu aja ke mereka di Twitter. Ntar mereka bakal fix. Soalnya banyak banget yang kayak gitu juga di Twitter, kayak ngasih tahu ini ada bug nih di sini, ntar di fix. Nah, setiap ada revisi something, kadang-kadang mereka suka terlalu baik, dikasih garansi gacha apa sih namanya, currency buat gachanya, atau dikasih tiket buat gacha. Mereka baik loh buat ngasih gituan. Sampai waktu itu pas hari day one itu ada kejadian dimana servernya down gara-gara kebanyakan main. Mereka tutup servernya buat kayak 2 jam 3 jaman. Abis itu mereka open lagi, kita dikasih tiket gratis. Yeay. Terus beberapa hari kemarin ada kejadian juga, ada satu stage yang tiba-tiba difficulty-nya vertikal naik out of nowhere, langsung susah banget. Sama mereka diturunin, kita dapat currency juga. Jadi kalau misalkan lo nemuin something yang semua orang bilang, oh nih susah nih, tenang, mereka nggak segan-segan kok buat nurunin difficulty-nya. Soalnya ini udah kejadian sama game-game sebelumnya mereka udah sering kayak gini. Jadi kayak misalkan ada konten kesusahan, mereka turunin. Misalkan ada mekanik yang nggak jelas, mereka bagusin, mereka lebih perjelas. Nah kalau menurut gua itu aja dari gua. Sekali lagi game-nya tuh bagus. Gua nggak mau terlalu banyak nge-spoiler. Mungkin gua kasih, pas gua ngomong ini gua kasih lihat gameplay sama artnya mungkin, karena bagus. Jadi itu aja dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah ya, please. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.